hari tanggal sekarang kan tanggal 26 hari Senin. Itu kejadiannya itu hari Rabu, Kamis dini hari di wilayah Senopati di Jakarta Selatan. Pagi-pagi jam 1 kejadian itu, kalau menurut CCTV yang kita lihat itu kejadiannya itu jam 1:43. Itu gimana Pak? Nah, jadi kan ya, pada saat itu kan saya diantar sama asisten saya ke salah satu tempat kafe di wilayah Gunawarman, Jakarta Selatan. Setelah itu karena memang parkiran di situ ada parkirannya vale, nggak bisa parkir, makanya saya bilang sama dia, udah cari parkir aja, saya turun. Nah, pada saat saya turun memang saya hanya membawa satu ATM saya sama uang cash sebagian dari dompet saya. Nah, sisanya ada dompet, ada tas tangan sama tas lempang, itu saya tinggal di mobil semuanya. Nah, setelah itu yaudah saya akhirnya pergi, saya turun, dia pergi cari parkiran. Nah, setelah itu sekitar jam 1:30 akhirnya saya WhatsApp dia, saya bilang ya udah gue udah selesai nih, tolong jemput gitu loh di posisi tadi. Nah, habis saya bilang ngomong kayak begitu, terus tiba-tiba dia bilang bahwa wah nih bang, nih kemalingan. Terus saya bilang kan, kok kemalingan apa gitu segala macam. Terus dia bilang bahwa dia kemalingan. Udah saya tungguin dia datang. Ternyata dia bilang bahwa pada saat itu dia lagi tidur, terus tiba-tiba datengin sama orang. Nah, nanti rekamannya ada, rekaman CCTV-nya ada. Dia lagi parkir, jadi dia ternyata parkirnya itu di wilayah dekat Senopati, itu dekat lapangan Blok S. Jadi dia parkir di situ di pinggir jalan. Jadi kalau ngeliat dari videonya, ya jadi tiba-tiba dia lagi parkir dan kondisi mobil nyala, lampu nyala, terus ada motor yang mendatangin dia, terus ngebuka pintu, ambil tas yang ada, tas saya itu yang ada di jok depan, diambil. Nah, setelah diambil, katanya begitu ditutup pintu, ini ceritanya dia, begitu ditutup pintu, katanya baru dia sadar, baru bangun. Dia tuh dalam kondisi lagi tertidur, habis nonton YouTube, dia tertidur di kursi supir, dalam posisi joknya turun di bawah. Jadi makanya katanya dia nggak lihat orang yang ngambil. Nah, setelah pintunya dirapetin, dia baru sadar bahwa ternyata barangnya udah nggak ada. Dia keluar, dia baru sadar dia keluar, tapi ternyata orang yang pakai motornya itu udah pergi jalan. Kalau kondisi mobil itu di Bogor atau memang nggak terkunci? Nah, itu dia. Jadi kan makanya kan saya tanya, kenapa bisa masuk semua segala macam. Jadi ternyata dalam kondisi itu ternyata dia tidak mengunci mobil. Jadi mobilnya nyala, mesin nyala, lampu nyala semua, dan pintunya nggak terkunci. Makanya saya bilang kalau misalnya pintunya terkunci, nggak mungkin orang yang bisa ngambil. Lagian juga kaca mobil saya juga gelap, nggak mungkin orang tuh sampai bisa ngelihat ada tas itu, nggak mungkin, saya bilang seperti itu. Nah, karena memang pintunya nggak terkunci, makanya nanti ada videonya bisa kelihatan orangnya itu, pelakunya, bahkan sempat kalau dihitung-hitung tuh hampir sekitar 30-40 detik itu meminta yang lihat gitu semua segala macam. Jadi nggak langsung dia parkir dulu, dia lihat dulu kondisi semua segala macam sampai dia buka pintunya, diambil. Itu kejadiannya sekitar 1 menitan lebih lah. Jadi sebenarnya juga cukup lama gitu. Dan daerah situ juga sebenarnya kan di depan